Hai Mams, balik lagi ke YouTube channel aku. Aku akhirnya ngupload video dan hari ini rasanya segar banget. Udah mandi, terus anak lagi main sama omanya. Akhirnya mamanya punya waktu, jadi aku hari ini bakalan buat beberapa video. Rasanya nervous banget untuk buat video karena sudah setahunan gak buat video. Kalau kalian sudah ikutin aku dari beberapa waktu yang lalu, kalian pasti tahu sebelumnya aku share berbagai macam video, jenis video, baik itu aku sebagai new mom, activity atau aktivitasnya aku sebagai mom, dan aku nge-share vlog juga beberapa kali. Dan termasuk diet, termasuk fitness atau olahraga. Jadi memang di channel ini sebelumnya aku udah coba berbagai macam. By the way, sekarang ini musim spring atau musim semi. Jadi di luar sana itu cakep banget. Nggak tahu kelihatan apa enggak. Tadi aku share di story. Bisa dilihat ya. Jadi view saat ini dari rumah itu cakep banget. Ini sekalian curhat ya. Jadi aku paling seneng itu kalau musim semi. Dari 4 musim yang ada di Belanda, aku paling suka itu adalah musim semi. Di musim semi ini biasanya cuacanya itu adem-adem, gak terlalu dingin banget, tapi gak terlalu panas juga. Walaupun cuaca udah mulai cerah, matahari bersinar terik sebenarnya gitu ya, tapi karena hawa atau cuacanya masih agak dingin, terus ada matahari, itu enak aja gitu. Jadi yang akunya dulu selalu sembunyi dari matahari, dan saat musim semi aku bakalan mana nih matahari, aduh aku menikmatin banget gitu. Jadi selain kondisi yang memang enak banget untuk dinikmatin, aku juga lebih menikmatin view yang alam sediakan. Jadi dari pohon-pohon yang benar-benar mulai muncul tunas-tunas baru, bunga-bunga yang mulai kebuka ininya, kembangnya gitu ya, mulai kuncup-kuncup yang muncul warna hijau. Terus kadang kalau ngelihat kanal atau ngelihat air lah gitu ya di kanal, itu bebek dengan baby-baby mereka. Jadi bener-bener view yang buat adem, enak gitu. So, rasanya hari ini juga senang, jujur. Sekalian curhat lagi nih ya. Ini bulan Maret, aku dari awal tahun punya target untuk cutting atau mengurangi BB aku, defisit kalori, untuk target aku kondisi badan lebih lean lagi. Sayangnya, ada banyak hal yang di luar kontrol kita. Kadang kita pengen A, B, C, D gitu. Pas udah dijalanin, ternyata ada halangan A, B, C, D juga yang akhirnya kita nggak bisa mencapai goal atau rencana yang kita pengen. Nah, sama dengan aku di awal tahun ya, Januari, aku benar-benar super excited. Oke, udah selesai nih party Christmas, New Year, saatnya balik lagi ke track, fokus ke pola makan gitu ya. Ternyata setelah Januari berlalu, anak sakit karena anak baru mulai sekolah, jadi dia adaptasi, kena flu, kena adaptasi lah dengan virus-virus baru, dengan anak-anak yang lain gitu ya. Jadi dia ngedrop, aku tidurnya juga nggak teratur karena anak rewel dan minta diperhatiin, pokoknya berantakan semuanya. Gagal deh Januari. Terus masuk bulan Februari, aku oke, Februari harus nih bisa gitu ya. Tapi pekerjaan cukup padat banget, ada hal-hal yang aku harus adjust lagi di Fit Moms, terus nggak memungkinkan. Dan aku ngerasa kayak oke, aku nggak bisa fokus dulu ke Fit Moms. Aku nggak bisa ke workout rutinitas aku, ya udah deh gitu. Nanti deh di bulan Maret gitu ya. Masuk ke bulan Maret, udah semangat 45. Ternyata anak sakit lagi, dan akhirnya aku sakit juga dan mengharuskan rest benar-benar. Padahal itu udah di awalnya itu aku udah mulai nge-build workoutnya, aku udah mulai rutin lagi ke gym gitu ya. Semingguan mulai udah on track lah gitu ya. Masuk minggu kedua drop sakit, anak juga sakit, dan 2 minggu nggak workout. Jadi
kadangkala ini realitanya ya buat moms, khususnya buat kalian studentnya aku, kliennya aku yang memang mengalami hal yang sama juga, yang namanya up and down mencapai progres yang kita mau. Itu wajar banget karena gak semua hal bisa kita kontrol. Tapi yang perlu aku ingatkan dan selalu aku tegaskan juga bahwa saat kamu punya kendala atau tantangan, terus kamu ngerasa aduh aku gak maksimal nih, habis itu udah balik lagi on track, balik lagi ke program yang udah ada, balik lagi ke schedule yang udah ada, ikutin lagi. Dan kadang itu drop lagi, ada lagi yang kita udah nge-build rutinitas ya, kita 2 minggu udah enak nih on schedule semua, tiba-tiba ada something, kita down lagi, nggak latihan lagi gitu. Tapi jangan berhenti, keep going. Kalau memang udah oke, udah sehat lagi nih, kayak aku sekarang, aku kasih waktu untuk tubuh aku bener-bener recover dulu. Dan 3 hari belakangan sebenarnya aku udah mulai bisa workout lagi, tapi aku bilang bahwa nggak deh, kasih bener-bener rest dulu ke tubuh, bener-bener siap dulu, nggak apa-apa, take the time, karena memang butuh gitu ya. Dan ini mudah-mudahan masuk minggu akan datang, ini hari ini weekend ya, jadi aku akan memulai lagi rutinitas workout aku. Jadi kalau kita ada masa up and down-nya itu, mencapai sesuatu itu wajar banget. So, aku mau cerita apa lagi ya? Nah, alasan aku nggak muncul buat video kurang lebih hampir setahunan kali ya, aku nggak buat video itu karena aku mendirikan Fit Moms yang memang udah hampir setahun usianya. So happy, ada banyak banget perjalanan atau story di belakang fitmoms.id yang membuat aku bener-bener growing jadi orang yang ngerasa bahwa oh my god, aku tuh nggak ada apa-apanya gitu loh. Aku belajar banyak hal. Jadi kalau kalian adalah moms yang punya bisnis, yang punya responsible yang besar juga, pekerjaan atau apapun yang kalian lakukan, kita mungkin punya cerita yang sama. Yuk coba share dulu di kolom komentar. Aku baru banget, new banget yang namanya memulai bisnis sendiri gitu ya. Jadi dengan progres yang aku alami di Fit Moms itu benar-benar banyak banget mengajarkan aku. It's not about money, tapi lebih ke mengenali diri aku, mengenali kita bagaimana as a human, dan bagaimana kita bisa connect ke human yang lain, which is klien aku, bagaimana mengenali mereka, bagaimana progres dan perjalanan, pokoknya seru banget. Jadi aku sebagai coach dari Fit Moms akan share ini juga, behind the scene-nya Fit Moms dan struggling atau problem atau apapun. Mungkin akan aku share juga, curhat juga di channel ini. But the good news is akhirnya ada beberapa yang sekarang udah mulai settle. Aku bisa manage time aku lagi dan bisa muncul buat video. So welcome back buat kalian yang baru bergabung. Boleh di subscribe karena di channel ini aku akan share informasi-informasi yang bermanfaat untuk mendukung kamu, nge-support kamu menuju perjalanan kamu mendapatkan tubuh fit dan ideal pasca hamil dan melahirkan, untuk mendapatkan body goal yang kamu mau. Itu mungkin banget walaupun kita udah pernah hamil, udah pernah melahirkan, udah punya anak gitu ya. Tetap mungkin banget untuk kita semua moms punya tubuh ideal dan fit, bahkan body goal yang kita pengen atau kita dream atau kita angan-angankan, itu semua mungkin banget. So aku bakalan share informasi-informasi tersebut khususnya untuk postpartum moms yang punya kendala atau kondisi diastasis rekti. Aku juga bakalan lebih sering ngebahas di channel ini. Itu sebabnya kalian bisa cek. Kalau sebelumnya di video aku ini aku kasih tag-nya itu atau namanya itu Selvia. Kalau sekarang aku ubah jadi fitmoms.id karena channel ini aku brand new. Dan kalau kalian mengikuti channel private aku yang sebelumnya di sini atau account IG aku, dan di sini aku ada account Fit Moms, kalian juga boleh ikutin. Dimana di sini aku lebih fokus membagikan informasi-informasi tentang diastasis rekti. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, silahkan feel free to share to us.
anything, semoga aku bisa nge-support perjalanan kalian mendapatkan tubuh fit dan ideal yang kalian mau. Let's see, aku bakalan update informasi lainnya khususnya tentang Diastase Rekti, tips atau pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan di Instagram juga, dan behind the scene-nya juga, atau sometimes I don't know, tergantung moodnya apa-apa aja yang aku share. But welcome back, thank you buat kalian yang sudah stay subscribe. Semoga channel ini bisa kasih informasi-informasi yang bermanfaat. Thank you, sampai ketemu di video yang akan datang. Bye.